Aku senang Instagram aku yang lama hilang karena aku mempunyai hidup baru di sini dengan orang-orang baru, dengan vibe yang baru, semua serba baru. Harusnya aku awal 2025 sih matiin Instagram itu. Tadinya aku mau kasih untuk bisnis aku, tapi susah ganti nama karena udah centang biru. Katanya hilang IG-nya. Ini bilang dimatiin IG-nya. Duh, keceplosan mulu. Baca caption. Nah, setelah pernyataannya bahwa beliau menyatakan, Bu Efes menyatakan bahwa IG-nya itu katanya dihilangkan gitu ya, menghilang gitu. Entah nggak tahu siapa pelakunya gitu, seolah-olah seperti itu kan framing yang kemarin kita dengar ya. Coba kita nonton video ini dulu ya, buat ngingetin aja. Gitu, ada aja, gebrakannya itu ada aja. Nah, mau dihilangin lagi IG ini, hilangin ya. Selama kemerdekaan aku tidak hilang. Selama aku tidak melakukan kejahatan, aku tuh bukan orang yang Tuhannya sosmed ya, kayak dia tuh Tuhannya sosmed. Aduh, hidupnya itu sosmed banget. Kalau aku enggak, untung foto-foto aku itu pengalaman ya, karena aku pernah hilang. Jadi semua siapa sih Bu Tuhannya sosmed? Ya. Jadi nggak penting. Apa sih sosmed dia ini, Instagram lagi apa sih? Hilang bikin lagi. Yang mencintai, yang tahu, yang pengen tahu kehidupan aku, yang kepo sama aku pasti follow. Bener apa ya? Mencintai cenah. Refresh nih. Jangan kesel ya. Mudah-mudahan gue Iya deh Bu Efes ya. Gitu. Jadi gitu. Kenapa sih pakai segala dihilangkan gitu atau dinonaktifkan? Jadi sebenarnya yang mana nih gitu, ya kan? Ya. Daripada gitu mah mending ya udahlah, fokus aja sama masalahnya, apa yang perlu diurus deh. Oke, next. Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Pada kesempatan di Bo, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, saya hanya memberi kepastian dan ketegasan bahwa apa yang pernah kita ungkapkan dalam VT itu bukan karena saya ingin pansos atau ingin korek-korek laporan orang, bukan. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang advokat. Tugas saya sebagai seorang advokat yang ditunjuk oleh seseorang secara resmi dan patut. Tuh, jadi saya resmi ya, Bang Togar memang sengaja ditunjuk sesuai undang-undang advokat. Nah, jadi kesempatan ini juga biar luruskan atau klarifikasi terkait Fitri Sauteru, juga pihak Polres Jakarta Selatan melalui Kasih Humas. Nama lengkap itu Bapak Kompol Murodi juga sudah memberikan keterangan bahwa betul ada laporan Nikita Mirzani kepada pihak Fitri Sauteru, dan saya kapasitasnya di sini untuk mengawal kasus ini sebagai seorang advokat, sebagai lawyer yang memang ditunjuk secara resmi. Nah, resmi, tolong digarisbawahi ya. Katakan lawyer uzur, lawyer buzzer, saya dikatakan sebagai buzzer, dan juga dibilang amit-amit, itu berarti menghina kepada profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kalau memang kita bisa me-flashback, kenapa sampai Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sauteru ini, itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Sauteru di media sosial yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HIV 3 huruf. Nah, jelas. Nah, itu poinnya ya, gitu. Jadi sekali lagi, Bang Togar Situmorang ditunjuk secara resmi untuk mengkawal kasus ini. Jadi tidak ada lagi nih ya gitu penggiringan opini bahwa katanya Bang Togar ini adalah lawyer uzur, lawyer buzzer gitu. Bahwa secara resmi Bang Togar akan berhadapan dengan terlapor gitu ya. Siapa ya Bu Efes ini gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kita tunggu nanti ke depannya seperti apa ya gitu. Coba POV dari netizen atas ketidakpastian
atau ketidakkonsistenan Bu FS tentang pernyataan-pernyataannya sejauh ini gitu ya. Coba kita mulai dari video berikut ini. RG, nih ya, ini teruntuk si RG nih ya, lu kan dokter ya. Setahu gua yang namanya dokter itu tuh pada pinter-pinter RG. Pinter-pinter, semar-semar, tegas, berwibawa. Pikiran mereka tuh jernih, cemerlang karena mereka tuh sekolahnya mahal. Udah sekolahnya mahal terus prosesnya panjang. Iya, sayang sekali. Sebagai dokter jangan cuma pelongak-pelongok doang, ya. Kalau lo cuma pelongak-pelongok, cengar-cengir doang ya gampang dimanfaatin sama orang. Ini bukan apa-apa nih RG ya. Gue takutnya lo cuman jadi bahan untuk jalurnya Sinepos balas dendam itu doang. Lo nggak bisa melihat betapa dendamnya Sinepos sama si NM. Dari mukanya udah kelihatan dia tuh dendam banget. Nah makanya dia mau balas lewat lo. Iyalah, karena dari dia awal sibuknya ke siapa? Lo ngerti? Dia tuh nggak mau tangannya kotor. Dia tuh kayak mirip-mirip mafia di film-film. Dia membalas sama orang tapi dia nggak mau tangannya capek. Ya, betul lagi. Ya, mungkin kantongnya capek tapi dia nggak mau tangannya capek nih. Nah mumpung adik lu nih yang lagi berantem juga sama NM, nah dimanfaatin deh sama dia. Udah kayak boneka aja, mau aja. Coba lu lebih teliti lagi untuk bekerja sama orang. Lu cari backgroundnya tuh seperti apa, dia punya masalah apa sama orang, begitu. Jangan pelungok, cengar-cengir. Ntar lu dimanfaatin doang sama dia, percaya deh lu dimanfaatin doang sama dia ini. Jadi kan temannya Sinepos alias Andur itu kan ada beberapa juga teman aku ya. Malah ada orang yang maksudnya jadi bestianya dia itu udah aku kenal dari zaman dia belum kenal Nepos alias dia dari bukan siapa-siapa. Fakta apa lagi nih kira-kira? Teman di IG gitu ya. Terus kayaknya gara-gara aku suka ngomongin Sinepos, aku udah unfollow dia di IG. Doanya aku bukan gila-gila di follow sih, cuma maksud aku aduh. Kenapa? Kan aku tidak ada masalah sama kamu. Aku nggak pernah bilang ke siapa-siapa kalau kamu dulunya ublak juga. Cicing, aku udah ngejedok lagi dong. Tidak pernah aku mengumbar-ngumbar aib kamu. Sunda pisan. Banyak sebenarnya pengen aku ucapkan ya malam ini. Apalagi tadi lihat sidang si Fadel, Sinepos datang. Aku pengen ngomong sesuatu ya, tapi takutnya menghebohkan dunia maya. Kan sama teman-teman aku. Jangan entong cong, jangan ngomong geus jempe heueuh geus aing. Nurut we aku manya seperti itu. Besti. Good night ya, kita harus cepat tidur. Bodoh tinggal. Next. Ketertiban dan keamanan dunia bisnis. Emang lu siapa? Dari organisasi perempuan, dari organisasi perdagangan. Gak, bingung ini orang nih. Ada juga kamu menjadi apa ya? Ngatur duit orang, yaitu bohongin orang dalam bisnis. Omongan lu gak ada yang bener. Masalah lu masih banyak. Judol. Waduh. Ternyata tuh dari salah satu majalah terkenal dunia. Kemudian apa lagi? 2 kali mangkir lo. Datang. Gak usah sok-sok kamu yang punya negeri ini. Kasian nih orang ini, gak dikenal juga pada saat apa kamu dekat sama Nikita Mirzani. Iya lagi. Sampai sekarang orang jadi udahlah, mau aku katanya. Oke lah. Ini ada sedikit video closing untuk perjumpaan kita kali ini ya, gitu. Just for fun ya, ini ya reaction dari berdasarkan konten-konten atau video-video yang sudah beredar di sosial media ya, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.